Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suliastuti Sulaiman, MTM 0910580421074, kelas 3A, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara dalam tugas mata kuliah AIK 3 atau Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ketiga. Baik, adapun teori masuknya Islam ke Nusantara yang pertama. Ada 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori ini meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India di abad ke-13 Masehi. Mereka melalui Selat Malaka dan menjalani kontak dengan kaum pribumi di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai yang tidak lain adalah kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Teori kedua yaitu teori Arab atau Mekah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori Mekah atau Arab ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen, Antonin H. Franz, T.W. Arnold, hingga Buya Hamka. Menurut Buya, Islam telah menyebar di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang masuk ke Indonesia. Ungkapan Buya tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa saudagar Arab memiliki aktivitas perdagangan yang cukup dominan di wilayah Nusantara. Mereka kemudian menikah dengan pribumi lalu membentuk komunitas Muslim dan melakukan kegiatan dakwah Islam. Ketiga yaitu teori Persia dan penyebaran Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh bangsa Persia ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein di Jajaningrat. Menurutnya, tradisi kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia ini sangat identik dengan budaya bangsa Persia. Namun teori ini cukup lemah. Pasalnya, mayoritas pemeluk Islam agama Islam di Nusantara bermazhab Sunni. Adapun teori yang keempat yaitu teori Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori penyebaran Islam di Nusantara yang terakhir adalah teori Cina. Menurut Jean M. Berlin 2004, relasi pertama orang-orang Arab dari Arab dengan bangsa Cina terjadi sekitar abad 713 Masehi. Oleh karena itu, teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara dan memasuki wilayah Sumatera pada abad ke-9 Masehi.